Kayaknya kamu tuh udah ikut evaluasi GAN, terus kamu juga udah ikut kemarin di lomba dinas kebudayaan. Nah, kenapa kamu bisa tertarik untuk nulis puisi? Kayak kenapa kamu nggak nulis cerpen aja? Sebenarnya pas aku TK pun aku pernah ikut puisi, pernah ikut puisi, tapi beda cabangnya. Aku membacakan puisi. Baca puisi. Tapi ini malah cipta puisi jadi cipta puisi. Okay. Dan di TK pun ya insya Allah aku juga menang. Insya Allah benar sih, menang. Alhamdulillah. Literasi beraksi, podcast kita di perpus kita. Literasi berisi segudang literasi, buka pikiran. Tak ada lagi yang perlu dinanti, karena semua yang dinanti bilangnya nanti-nanti. Selamat datang kembali di podcast Literasi dengan aksi. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama kami di podcast Literasi. Nah, hari ini kita kedatangan narasumber yang kayak sebagian besar dari kalian tuh udah kenal nih siapa. Tapi ya udah, kita perkenalan lagi aja ya. Nah, hari ini kita akan podcast bersama Jufiko dan Farel. Yeay. Nah, ini beliau ini harusnya kan udah tahu bahwa beliau ini udah terkenal dengan udah beberapa kali menang puisi gitu ya teman-teman. Nah, kita langsung aja mulai ke pertanyaan yang pertama, karena ini kayaknya kalian pasti penasaran dengan kemarin aku sama Jufiko tuh udah pernah lomba bareng ya, betul banget. Dan kita alhamdulillah menang juga. Nah, tapi kita beda divisi gitu, karena aku lombanya di cerpen dan Jufiko itu lombanya di cipta puisi. Nah, pertanyaan dari aku nih yang pertama, gimana sih perasaan kamu pas tahu kamu tuh menang? Terus juga persiapannya kamu pas kemarin lomba cipta puisi yang dari kementerian itu? Oke, jadi sebenarnya perasaan aku sebenarnya gak terduga juga ya, tiba-tiba menang. Dan aku sebenarnya untuk persiapannya pun kan lagi masa-masa ulangan juga gitu ya. Aku lagi sibuk juga belajar kan, apalagi di kelas 11 juga lumayan cukup susah pelajarannya. Aku kirim itu di H-3 kalau nggak salah, H-3. Dan aku pun nggak berharap kalau itu menang. Aku cobaan, ya insya Allah menang lah. Dan untuk prosesnya sendiri pun juga nggak terlalu makan waktu ya, nggak seperti evaluasi GAN, karena ini juga singkat. Ya online kayak waktu itu. Ya ini pun online juga, 2 hari sih aku kerjainnya. 2 hari? Iya benar-benar. Jujur ya teman-teman, ini waktu persiapannya itu panjang, tapi karena emang itu minggu ulangan, terus kita kelas 11 tuh sibuk banget. Jadi aku sendiri juga ngirimnya tuh kemarin H-1. Iya, gitu. Dan perasaannya juga, aku dikasih tahu juga itu dari Bu DSB juga kan, ada di IG kementerian juga. Itu pas habis selesai ulangan juga itu. Iya benar. Dan alhamdulillah dari tim 47 juga lumayan banyak yang menang ya. Ya, kita ada 3 totalnya. Ada satu lagi teman kita, teman-teman namanya Mas Ayu. Itu juga dia menang di divisi yang sama-sama aku, itu untuk cipta cerpen. Oke, waktu itu juri banyak yang bilang kalau misalnya judul puisinya tuh banyak yang unik-unik gitu. Nah, boleh cerita sedikit nggak puisi kamu tuh temanya tuh tentang apa, terus nyeritainnya apa? Kalau untuk tema kan udah ada tema ini ya, dari tentang Jakarta. Tapi untuk judul-judulnya memang unik-unik, karena kalau judul kita harus gimana sih cara judul kita tuh nyentrik untuk bisa dilihat orang dan juga tertarik dengan judul tersebut. Kalau aku kan judulnya itu Kota Kita Kira. Kota Kita Kira? Iya, Kota Kita Kira. Jadi Kota Kita Kira itu menjelaskan tentang keadaan Jakarta, tapi nggak menyebut nama Jakartanya sekalipun. Jadi tentang yang ada di Jakarta bakalan masuk semuanya ke puisi itu, tapi kata-kata Jakartanya itu nggak ada. Yang menurut kamu paling unik dan menurut kamu, oh ini yang bikin aku jadi salah satu pemenang di lomba kemarin, itu apa dari puisi kamu? Mungkin dari yang aku tadi bilang, aku nyeritain Jakarta tapi nggak nyebut kata Jakarta, dan juga judul yang nggak terlalu panjang. Jadi itu udah tergambar di isi puisinya gitu. Nah, kayaknya kamu tuh udah ikut evaluasi GAN, terus kamu juga udah ikut kemarin di lomba dinas kebudayaan. Nah, kenapa kamu bisa tertarik untuk nulis puisi? Kenapa kamu nggak nulis cerpen aja? Jadi kita balik dulu. Sebenarnya pas aku TK pun aku pernah ikut puisi. Pernah ikut puisi, tapi beda cabangnya. Aku membacakan puisi. Baca puisi. Tapi ini malah cipta puisi jadi cipta puisi. Dan di TK pun ya insya Allah aku juga menang. Insya Allah benar sih, menang. Alhamdulillah menang. Dan itu juara 1 di Taman Mini Indonesia. Dan berjalan dari situ
di SD aku memang sangat tertarik dengan puisi, tapi aku nggak ikut lombanya. Jadi itu gimana tuh? Cuma ngikutin aja tapi? Ikutin puisinya aja. Oh. Nah, tadi kamu udah sebut juga kamu bandingin bahwa lomba kita yang Dinas Kebudayaan kemarin itu nggak sesulit sama FLS 3N. Nah, berarti sekarang kita masuk ke FLS 3N. Oke. Nah, awalnya, jadi mulainya dari persiapan dulu. Persiapan sampai bisa diseleksi. Nah, itu persiapannya gimana? Ini ada yang cukup menarik di FLS. Oke. Jadi sebenarnya di FLS 3N aku sama ikutnya cabangnya sama kayak di TK yang dulu itu membaca puisi. Tapi aku juga didaftarin untuk cipta puisi dan aku oke deh aku coba dulu dua. Di baca puisinya kan ternyata diwakilin oleh Kermisa teman aku dan di cipta puisinya alhamdulillah aku yang lolos ternyata. Jadi untuk sebenarnya FLS 3N ini persiapannya pun memang sangat lama juga ya. Karena kita di setiap 1 minggunya itu ada latihan 3 kali sama Kang Willy namanya. Itu guru itu pelatihnya. Dan juga emang cukup berat karena ada salah dikit pun kita ada revisi puisinya juga. Dan puisi-puisi ini juga kita mengambil puisi-puisinya dari mimbar puisi dari tahun 2000 di bawah. Oh, jadi itu sumbernya itu terus kamu tulis ulang atau? Enggak, kita hanya mengambil inspirasi gitu. Inspirasinya aja. Oke, jadi setiap latihan FLS 3N itu kamu harus buat puisi baru? Iya, buat puisi baru terus. Terus direvisi terus? Direvisi terus. Karena juga banyak, kan aku juga di cipta puisi masih baru ya, jadi banyak revisi. Paham. Jadi kalau misalkan kamu nyari inspirasi dari puisi-puisi itu tuh gimana? Ataukah kamu kayak kalau misalkan aku tuh biasanya dari baca buku, karena aku sendiri suka baca novel, atau nggak nonton film, atau nggak dengerin musik itu paling sering. Nah kalau kamu sendiri tuh gimana? Kalau untuk nyari inspirasi, yang pertama kalau aku nggak bisa untuk dipikirin di otak itu nggak bisa. Oh nggak bisa. Pasti kita harus spontan mendalami. Jangan lupa ya. Mendalami puisinya tersebut dan juga kadang sekitar alam kita juga bisa membantu untuk inspirasi puisi kita. Oh jadi dari sekitar aja nih dulu. Dari daun jatuh, akar jatuh pun juga bisa jadi puisi. Tadi balik lagi kita bentar ke FLS 3N. Nah tadi kamu tuh udah dapet seleksinya, udah lolos jadi mewakili S947. Nah terus selama masuk ke tingkat pertama itu tuh gimana tuh? Untuk di tingkat pertama, aku juga jujur agak takut ya karena masuk di SMA Negeri 70 kan dapat seleksinya. Iya, benar-benar. Lumayan ramai juga dari sekolah swasta, sekolah SMA 8, SMA Lab School juga. Itu juga cukup bagus puisi-puisinya. Dan dia kalau yang aku tahu SMA 8 itu sering menjuari puisi. Iya, benar-benar. Jadi ada 2 bagian di kelas yang ini untuk puisi dari urut 1 sampai 60. Sebaliknya 60 sampai 120. Itu maksudnya apa tuh? Urutan apa itu? Urutan, dia ada 120 peserta. Oh, ya, wow. Bagi 2. Memang cukup banyak, makanya aku takut sendiri. Nervous banget ya? Nervous. Tapi ketika untuk membuat puisinya tersebut kan dikasih temanya memang sudah ada tema dari awal FLS 3N. Iya. Tetapi temanya... Ada tema lagi? Nah, nggak ada itu. Wow. Dan aku juga kurang bisa kalau misalkan tema utamanya yang dijadiin puisi. Karena aku kurang menyiapkan. Kalau nggak salah temanya apa tuh kemarin? Temanya cara tidak melupakan ini Jakarta Indonesia. Wow itu luas banget gitu ya kalau nggak ada temanya juga. Pas lolos ke tahap selanjutnya itu gimana? Nah untuk lolos selanjutnya itu kan karena nggak pakai subtema diurunin ke bawah lagi itu aku di urutan 6. Masih yang di pertama itu masih Lab School dan SMA 8. Dan habis itu juga lanjut ke seleksi yang kedua. Nah, seleksi kedua ini baru di seleksi kedua ini baru ada subtema bawahnya lagi. Oh, ini baru udah ada fokus-fokusnya kemana gitu. Ya. Nah, di seleksi kedua ini justru yang lebih ketat menurut aku karena kita harus ngikutin itu dan spontan di hari itu juga dikasih tahu temanya. Jadi kamu duduk dikasih tahu tema, kamu harus bikin. Itu waktunya itu 4 jam. 4 jam. Itu ada maksimal atau minimal baitnya gitu nggak? Minimal bait itu nggak ada. Yang penting memang puisinya itu unik dan bagus. Jadi kreatif harus gitu. Kreatif juga sebenarnya. Kalau spontan itu justru kalau menurut aku ya, kalau aku buat puisi spontan lebih
lebih masuk aja kalau buat puisi spontan dibanding dengan puisi yang temanya udah ditentuin dari awal itu kurang lah. Karena lebih ada perasaan kamu Iya, di dalam perasaan situ ya. gitu. Oke. Nah, ada nggak sih kira-kira tips yang mau kamu kasih buat kira-kira mungkin ada nih dari teman-teman yang nonton yang mau masuk LV3M juga mau nyoba tapi masih ragu gitu. Menurut aku kalau misalkan kalian masih ragu jangan ragu sih, karena FL3M juga manfaatnya banyak, benefit yang kita dapetin juga banyak kalau Iya, memang bisa dipakai buat SNBP dan juga universitas yang satu penjurusannya sama dengan ini. Dan juga tipsnya itu kalian untuk membuat puisi itu harus jujur sih. Harus dari jujur diri tuh sendiri. gimana tuh? Maksudnya? Maksudnya jujur, memang pengalaman dari diri kita sendiri nggak dibuat-buat. Itu justru Tapi kalau kita mendramatisir sesuatu, itu nggak apa-apa. oke. Yang penting kan ada diksi-diksi metafora dan lain-lainnya itu juga memang di alur ceritanya memang kita harus jujur. Jadi kalau misalkan kita lebih mendalami peran tersebut dan kita pernah mengalaminya, itu jauh lebih bagus. Oke, Bukan berarti nggak boleh nggak boleh dibuat-buat gitu. nggak boleh dibuat-buat, boleh, tapi lebih bagus untuk mendalaminya sendiri, tidak pernah merasakan. Oke. Jadi kalau kamu tuh nulis tuh harus benar-benar dari hati, terus nggak boleh coba nahan-nahan diri sendiri. Pokoknya tulis apa Lepasin aja, aja, ya lepasin lepasin. aja gitu ya. Oke. Mau nanya juga tadi kamu sempat pas di awal nyebut bahwa kamu tuh udah mulai nulis puisi dari TK. Iya. Nah, itu berarti Itu tepatnya ikut lombanya. Ikut lomba. Baca puisi. Dan tertarik sama puisi gitu Iya, lah dari TK. puisi dari TK. Apakah dari lingkungan kamu pasti kamu kecil itu udah ada yang ngajarin kamu bahwa puisi itu begini loh? Kayak, apakah keluarga kamu ada kah yang suka nulis puisi atau baca puisi? Kalau dari Kalau keluarga, teman-temannya? jujur nggak ada ya kalau dari keluarga. Tapi kalau dari di TK aku itu memang banyak buku-buku kayak diksi-diksi dan juga puisi. Antologi juga. puisi gitu banyak? Iya banyak. Oke. Dan juga memang setiap tahunnya diadakan lomba. Jadi aku Diadakan lomba oleh sekolah atau? oleh TK-nya. Oh, Kita TKA oke. ada, TKB Iya, iya. juga ada. Apa yang membuat kamu tuh pengen nulis puisi gitu? Nah, di luar lomba ya? Di luar lomba Iya. kalau misalkan lagi bosan kadang kan nggak selalu buat puisi ya. Tapi kalau misalkan ada contoh misal ada hal-hal yang aneh dan aku lihatnya nyentrik dan unik, mungkin bisa aku jadiin puisi. Oh, jadi inspirasi Iya, gitu? tapi nggak hari itu jadi juga. Pasti perjalanan cukup lama juga untuk buat puisi. Sekarang aku mau nanya, inspirasi kamu nulis puisi? Boleh dari temanya atau enggak Oke. penulisnya, terus siapa mungkin puitis Indonesia favorit kamu tuh boleh diceritain? Kalau untuk inspirasi nih, Ya. karena beberapa bulan belakangan ini kan juga lagi ada apa dengan cinta kedua baru muncul juga Ya, kan di ya, itu lagi viral banget viral sih, ya. banget. Sebelum aku ikut FLS juga aku sempat nonton sebelum nonton ADC 2 itu? Ya, ADC yang ADC. pertama aku baru nonton di Oh, SMA. oke. Jadi aku tertarik dengan puisi-puisinya Aan Mansur. Dan juga ada beberapa puisi-puisi terkenal juga seperti Sapardin Djoko Darmono dan juga Dr. Zawawi Imron. Oke, jadi kamu terinspirasi banget sama puisi-puisi mereka. Iya. Apa yang membuat kamu, aku suka sama tulisan mereka gitu? Dia puisinya lebih enak untuk dibaca, bisa dibaca kapan aja, dan juga diksi-diksi kata-katanya, pemilihannya pun juga metafora, jadi lebih indah aja lah istilahnya. Aku juga bawa buku dari Sapardi Djoko Darmono, ini Mata Pisau. Lalu ada puisi Bulan Tertusuk Lalang dari Dr. Zawawi Imron dan juga puisi dari Aan Mansur. Oke. Ada nggak sih kira-kira judul puisi dari mereka yang kamu paling favorit kamu gitu? Paling favorit ada, aku kebetulan bawa bukunya nih. Judulnya kalau nggak salah New York 1971. Nah, ini dia. Boleh dibacain nggak kira-kira? Boleh. New York 1971. Hafalkan namamu baik-baik di sini. Setelah baja dan semen yang mengatur langkah kita. Lampu-lampu dan kaca. Langit hanya dalam batin kita. Tersimpan setia dari lembah-lembah di mana kau dari aku lahir. Semakin biru dalam dahaga. Hafalkan namamu. Tikungan demi tikungan. Warna demi warna. Tanda-tanda jalanan yang menunjuk ke arah kita, yang kemudian menjanjikan arah yang kabur, ke tempat-tempat yang dulu pernah ada dalam mimpi kanak-kanak kita. Berjalanlah merapat tembok sambil mengulang-ulang menyebut nama tempat dan tanggal lahirmu sendiri, sampai di persimpangan ujung jalan itu yang menjurus ke segala arah.
sambil menolak arah ketika semakin banyak juga orang-orang di sekitar kita dan terasa bahwa sepenuhnya sendiri. Kemudian bersiaplah dengan jawaban-jawaban itu, tetapi terdengarkah suara-suara itu? Nah, aku boleh tanya nggak, kenapa kamu tuh pilihnya itu, yang kenapa ini favorit aku? Sebenarnya favorit aku banyak sih, tapi ini salah satunya yang aku bawa aja. Karena di New York 1971 ini penulisan eksibisinya itu banyak dia memakai metafora juga dan juga bola di puisi ini, dan juga dia gampang dicerna sih. Oke, jadi walaupun banyak memakai metafora, tapi itu tetap kamu bisa mengerti dengan mudah juga. Dan juga nggak hanya buku sih, ada film juga. Film teman-teman. Bagus, Dead Poets and Society. Ya, Dari film luar itu yang film menurut Mr. aku, Keating, Carpe Diem teman-teman. nah betul banget, itu film yang filosofis ya menurut aku. Ya, Itu saya setuju banget. oke lah untuk kalian tonton. Benar, setuju. Oke, kita udah ngebahas tadi tentang penulis favorit kamu udah. Terus puisi favorit salah satunya juga udah dibahas. Nah, puisi kamu itu belum dibahas. Puisi yang belum dibahas nih. Yang kemarin menang itu Benar. belum dibahas. Dibaca yang tadi juga mungkin. iya udah dibahas tapi belum dibaca. Kan kurang ya. Nah, lanjut aja deh. Kita baca dulu. Oke. Ini puisi pemenang lomba cipta puisi dari Dinas Kebudayaan. Ini ada 40 karya yang 20-nya puisi dan 20-nya lagi cerpen. Ya. Kalau kalian mau Pokoknya ada di halaman berapa? di halaman 37. Halaman 37. Kalau Jadi kalian mau lihat nih bisa ke perpusnya 47. nih. Iya. Mulai aja langsung ya. Langsung mulai. Kameranya coba ya. Ya. Nih ya, puisi kita di halaman 37. Kota kita kira. Karya Jufriko Devare. Pelajar SMAN 47 Jakarta. Di kota yang kita kira akan menua sendiri, lampu-lampu tumbuh seperti doa yang tidak pernah selesai. Dan setiap lorong menyimpan nama yang dulu kita ucapkan pelan. Sebelum kemacetan mengubahnya menjadi gumam yang sabar. Sebelum mimpi-mimpi kita bersandar pada gedung-gedung yang tak tidur, kita berjalan, dua bayang yang belum sempat pulang. Menyelip di antara deru mesin, pedagang subuh, dan langkah yang tak pernah sama. Kita kira kota ini sempit, padahal ia lapang bagi siapapun yang berani jatuh, bagi siapapun yang tidak takut menemukan diri kembali. Di persimpangan, angin membawa kabar kecil yang tak pernah lekang, bahwa setiap jalan punya hati, setiap hati punya retak yang hanya mengerti pada malam. Dan setiap Literasi beraksi, podcast kita di perpus kita. Literasi berisi segudang literasi, buka pikiran.